Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, teman-teman terkasih. Mari kita hening sejenak, kita mau minta berkat Tuhan untuk saat teduh pagi ini. Mari kita pejamkan mata, kita hening di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur ya Bapa, kami ucapkan kepadamu, karena pada pagi ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di ruangan kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, untuk mengikuti saat teduh walaupun hanya melalui Zoom. Kami percaya Bapa, Engkau hadir, Engkau menyertai kami semua yang berkumpul di sini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sepanjang kami tidur semalam. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, untuk segala sesuatu yang boleh kami terima sampai saat ini. Kami mohon pengampunan dari-Mu ya Bapa, untuk segala dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak, baik lewat perkataan dan perbuatan kami, yang kami tahu pasti menyakitkan, terutama menyakitkan hati-Mu. Bapa, layakan kami ya Bapa. Kami manusia yang penuh dosa. Kami hanya rindu ingin selalu mendengar suara-Mu. Kami rindu mendengar firman-Mu. Biarlah semua yang berkumpul di sini ya Bapa, semakin hari semakin percaya bahwa firman-Mu iya dan amin. Kami juga mohon perlindungan darah Kristus Putra-Mu. Tutup bungkus semua peralatan yang kami gunakan pada pagi ini. Device yang kami gunakan, jaringan internet. Kau lindungi kami dari semua yang bukan berasal daripada-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu ya Bapa untuk semua pelayan-Mu yang bertugas pagi ini dalam memanjatkan doa-doa, dalam memuji dan lewat pujian, dan mewartakan suara-Mu, firman-Mu kepada kami di sini. Biarlah tubuh, jiwa, dan roh kami ya Bapa selalu bersatu dengan Engkau. Dan kami mau bawa semua doa-doa kami ini kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab Dia yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama di dalam Zoom ini. Semua karena kemurahan-Nya, semua karena kebaikan-Nya. Mari pagi ini kita naikkan pujian kita, kehadirat-Nya, berkat kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, Engkau teramat baik bagi kami. Tiada Allah seperti-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh besar kasih setia-Nya kepada kita semua, dan sangat nyata dalam kehidupan kita semua. Bahkan Dia layak di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau bersama-sama menyembah-Nya. Segala puji hormat hanya bagi-Nya, Tuhan kita. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar kasih setiamu Tuhan di setiap kami. Kami sungguh bersyukur padamu. Mari kita kembali naikkan pujian ini ketinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran
Mari kita hening sejenak. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Bapa, kami benar-benar merasakan kehadirat-Mu di dalam saat teduh pagi ini. Bapa, sebentar kami mau mendengar suara-Mu. Kami mau mendengar apa yang mau Kau sampaikan kepada kami anak-anak-Mu melalui anak-Mu yang terkasih, Ko Iron. Kami percaya Bapa, firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Beracaralah ya Bapa, dan berbicaralah. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Renungan pagi ini diambil dari Matius 11 ayat 11 sampai 15. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Oke, sudah ketemu semua ya. Mari kita tundukkan kepala sejenak dan berdoa. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus saat ini kami berdoa. Biar dengan darah Yesus sucikan kuduskan kami semua, layakkan kami Tuhan. Urapi kami ya Roh Kudus, agar kami boleh menerima firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang tidak berguna ini ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah seperti Yohanes Pembaptis, hamba berdoa, Engkau harus makin besar, dan aku harus makin kecil. Amin. Oke, saya akan coba bacakan dari kitab Matius pasal 11 ayat 11 sampai 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes.
Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bacaan pagi ini menggerakkan saya untuk lebih mengenal sosok Yohanes Pembaptis. Mungkin beberapa orang tidak melihat Yohanes Pembaptis sebagai hamba Tuhan yang besar. Saya pribadi pun termasuk di antaranya. Ketika mendengar firman Tuhan mengenai Yohanes Pembaptis, secara manusia saya tidak terlalu tertarik akan kisah Yohanes Pembaptis. Terutama bila dibandingkan dengan hamba-hamba Tuhan dari Perjanjian Lama, seperti Musa yang dipakai Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan begitu banyak mukjizat dan perbuatan ajaib. Yusuf yang dipromosikan Tuhan dari budak menjadi penguasa Mesir. Daud yang mengalahkan raksasa Goliat, dan masih banyak lagi. Atau hamba-hamba Tuhan dari Perjanjian Baru, seperti Rasul Paulus yang tulisannya memenuhi kitab Perjanjian Baru. Atau Rasul Petrus yang bayangannya mampu menyembuhkan orang sakit. Mengenai Yohanes Pembaptis, kita bisa baca dari Matius 3 ayat 1-6, akan saya bacakan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang, kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Sekilas tidak ada yang terlalu istimewa. Namun bukan tanpa alasan, Tuhan Yesus sendiri berfirman di Matius 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Semua manusia dilahirkan seorang ibu. Artinya, dari semua tokoh Alkitab, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis di mata Tuhan. Luar biasa. Di ayat sebelumnya, yakni di ayat 9 dan 10 dikatakan, jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Mengapa Tuhan Yesus sendiri mempromosikan Yohanes Pembaptis sedemikian rupa sebagai hamba Tuhan yang besar dan penting? Tentu bukan karena nepotisme, karena Yohanes Pembaptis kokoh sepupu Yesus. Bukan. Saya percaya peran Yohanes Pembaptis itu sangat penting untuk mempersiapkan umat menyambut kedatangan Yesus. Banyak nabi yang dipakai Tuhan, tetapi hanya satu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptislah yang Tuhan percayakan untuk membaptis Tuhan Yesus sendiri. Dari firman pagi ini, apa yang Tuhan mau kita pelajari dan teladani dari seorang Yohanes Pembaptis? Yang pertama, Yohanes Pembaptis hidup dalam kekudusan. Di Lukas 1 ayat 15 dikatakan, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Kemudian yang kedua, Yohanes Pembaptis hidup melayani Tuhan. Pelayanan Yohanes Pembaptis sangat penting. Di antaranya, menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan Yesus melalui pembaptisan sebagai tanda pertobatan. Di Lukas 3 ayat 3 dikatakan, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Meskipun tidak dicatat mukjizat seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, namun Yohanes Pembaptis melayani yang paling penting, yakni menuntun orang kepada pertobatan. Karena itulah yang akan memberikan
dan menjadi jalan orang untuk menerima keselamatan. Di Matius 11 ayat 14 dikatakan, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Nabi Elia bicara mengenai nabi yang dipakai Tuhan untuk mempertobatkan bangsa Israel dari penyembahan berhala. Kemudian Yohanes Pembaptis juga memberitakan Injil. Di Lukas 3 ayat 18 dikatakan, dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Kemudian Yohanes Pembaptis juga berani menyampaikan kebenaran. Di antaranya keberanian Yohanes Pembaptis menegur Raja Wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya. Seringkali Anda dan saya tidak berani menyuarakan kebenaran karena kita khawatir akan resiko, khawatir akan pandangan orang lain. Tidak demikian dengan Yohanes Pembaptis. Kemudian yang ketiga, Yohanes Pembaptis hidup jujur, apa adanya, dan rendah hati. Hari-hari ini banyak manusia yang mengejar kekayaan dan kekuasaan, flexing di medsos. Tidak demikian dengan Yohanes Pembaptis. Dia sadar dan rela bahwa perannya adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Dia tidak mau memanfaatkan popularitasnya untuk mengaku-ngaku sebagai Mesias, Elia, atau Nabi yang akan datang. Bisa dibaca di Kitab Yohanes pasal 1 ayat 19-25. Di Yohanes 1 ayat 26-27, dengan rendah hati Yohanes Pembaptis berkata, Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu sendiri, di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sangat rendah hati. Yang keempat, Yohanes Pembaptis hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Dia mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan sejak dari dalam kandungan ibunya hingga kematiannya. Makanannya belalang dan madu hutan. Ini berbicara bahwa Yohanes Pembaptis tidak mementingkan keduniawian, seperti makanan enak, harta kekayaan. Dia makan dan minum dari apa yang tersedia di alam, dalam kesederhanaan. Yohanes Pembaptis fokus pada perkara yang di atas, hingga hari kematiannya. Dia sudah selesai dengan dirinya. Di kitab Yohanes pasal 3 ayat 30 dikatakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Saya akan menutup firman pagi ini dengan sebuah lagu yang sangat menyentuh hati saya, terutama versi Hillsongs yang dinyanyikan oleh Darlene Zschech. Judulnya Lord, I Give You My Heart. Ya, semoga saya bisa menyanyikan dengan baik. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. Sorry, kedengaran nggak? Dengar kok. Saya ulang ya. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me.
Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pagi ini Engkau izinkan kami semua berkumpul bersama-sama untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan suara-Mu. Bapa, saat ini kami berterima kasih karena melalui anak-Mu, Iron, Engkau mengingatkan kepada kami semua untuk menjaga kekudusan hidup kami, supaya kami bisa melayani sesuai dengan kehendak-Mu. Dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya bisa hidup lebih jujur, lebih rendah hati, dan hidup sepenuhnya sepanjang sisa hidup kami hanya untuk Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin besar dan nama kami semakin kecil. Bapa, kami manusia lemah yang sering jatuh ke dalam dosa. Tapi kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, Engkau akan selalu menjaga kami, menuntun kami, supaya menjadi pribadi yang lebih baik, sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga dapat melayani sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur, Engkau satukan kami di dalam komunitas ini, dengan tuntunan dari Pak Paulus dan Civila. Berkatilah Pak Paulus dan Civila, serta semua pelayan-Mu yang ada di dalam komunitas pemulihan hati. Hanya Engkau yang dapat melayakkan kami, walaupun kami sering menyakiti-Mu dengan dosa yang sama. Bapa, berikanlah kami semua para pelayan-Mu kesatuan hati, supaya kami benar-benar tulus, jujur, dan rendah hati di dalam melayani. Bapa, saat ini kami juga mengucapkan terima kasih atas bertambahnya usia teman kami yang bernama Fenty. Urapilah dia. Berikanlah kesehatan kepadanya. Kau berikan berkat yang berlimpah. Engkau yang akan selalu menyertai setiap langkah hidupnya. Engkau akan selalu membimbing dia, supaya dia selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Engkau yang akan membentuk dia sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau serahkan hidup Fenty ke dalam tangan kasih-Mu dan keluarganya. Engkau akan selalu memberikan yang terbaik, karena kami percaya hanya Engkau yang tahu apa yang terbaik buat Fenty. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, masih banyak doa-doa yang belum kami sampaikan, tapi kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami semua yang hadir pagi ini. Engkau juga akan menurunkan Roh Kudus-Mu di atas kami semua masing-masing yang hadir saat ini, Bapa. Engkau yang akan menuntun sepanjang hidup kami pada hari ini, supaya kami benar-benar rendah hati dan jujur hidup sepenuhnya untuk-Mu. Bapa, doa-doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari kita satukan dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus,
kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup dengan Kita foto ya. Iya. Kita foto 1, 2, 3. Layar kedua 1, 2, 3. Layar ketiga 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus Happy memberkati. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Halo, panjang umurnya. Selamat ulang tahun, Febri. Terima kasih. Happy birthday.